أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan petang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di majlis ilmu syar'i di masjid, satu tempat yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Yang kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan mulai atau pertemuan yang pertama yang kita akan membahas tentang salah satu risalah atau kitab yang berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah tauhid, yang merupakan salah satu risalah dari risalah yang tulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang kita insyaallah ta'ala dengan penjelasan dari cucu beliau yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau Fathul Majid. Dan pembahasan tentang kitab tauhid ini pembahasan yang sangat penting bagi seorang muslim, karena tauhid merupakan salah satu sebab yang paling utama keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Seorang dia selamat tidaknya di dunia dan di akhirat tergantung kepada tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tauhid merupakan asas di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid menjadi syarat diterimanya setiap amalan. Tidaklah amalan seorang hamba itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila tauhidnya kepada Allah itu benar. Maka tauhid ini sebagai tolak ukur bagi setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Oleh karenanya tauhid itu menjadi rukun Islam yang paling pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya awwal wajibin, kewajiban yang pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada seorang hamba adalah tauhid. Sebagaimana larangan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang kepada hambanya adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akan bahas insyaallah ta'ala mulai hari ini dan terutama di pekan ketiga biidznillah ta'ala, pembahasan tentang Fathul Majid, syarah dari kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nah, sebelum kita masuk ke dalam muqaddimah dari syarah Fathul Majid kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh atau bin Muhammad bin Abdul Wahhab, sepatutnya bagi kita untuk mengenal terlebih dahulu penulis dari kitab tauhid, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Karena kitab beliau ini, kitab tauhid ini sangat masyhur dan sangat memiliki manfaat yang sangat besar di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga para ulama banyak yang mensyarahnya dan juga banyak mengkajinya.
sehingga kitab tauhid ini banyak beredar di kalangan kaum muslimin, bahkan sampai orang yang dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala terutama di Indonesia ini dituduh sebagai apa? Sebagai Wahabi karena mempelajari kitab tauhid. Wahabi, mereka menisbatkan orang-orang yang berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Wahabi karena mempelajari kitab tauhid. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil biografi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang dituliskan oleh Syekh Ahmad bin Hajar bin Muhammad Abu Tami, salah seorang qadhi mahkamah syariah di Qatar. Dan biografi yang beliau tuliskan ini ya, diberikan muqaddimah oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Nah, kita masuk pada halaman yang ke-11 dari tarjamah atau biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita berkenalan terlebih dahulu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama kita bahas tentang wiladatuhu wa nash'atuhu wa rihlatuhu li talabil ilmi. Kapan beliau dilahirkan? Lalu bagaimana pertumbuhan beliau dan juga perjalanan beliau di dalam menuntut ilmu. Wulida Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid At-Tamimi sanata alfin wa mi'atin wa khamsata ashar. Beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriyah. 1115 Hijriyah. Nah, sekarang tahun 1446. Berarti sekitar 330 tahun yang lalu. Ini sudah jauh. Ya. Atau pada tahun 1703 Masehi. 1703 Masehi. Ya, zaman kita masih zaman penjajahan Belanda. Fi baldati Uyainata. Beliau dilahirkan di kota Uyainah Al-Waqi'ah Syamal Riyadh, yang letaknya ada di sebelah utara kota Riyadh. Dan Riyadh ini adalah ibu kotanya Saudi Arabia yang masuk ke dalam wilayah Najd. Ya. Jadi Najd itu adalah kota pusat yang terbesar di Saudi Arabia. Ya, dan dia termasuk di antara semenanjung, ya, yang merupakan pusat dari semenanjung Saudi Arabia, Jaziratul Arab. Wa nasha'a syekhu fi hijri abihi Abdul Wahhab fi tilkal baldati fi zamani imarati Abdullah ibni Muhammad bin Hamad bin Muammar. Dan beliau tumbuh remaja, berkembang hidup bersama ayahnya, yaitu Abdul Wahhab. Ya, Abdul Wahhab. Nah, bapaknya ini adalah seorang ulama. Seorang ulama, dan beliau juga seorang qadhi, hakim di kota Uyainah. Yang sebelumnya adalah kakeknya, yaitu Sulaiman yang merupakan juga seorang alim, seorang ulama, dan juga seorang qadhi di negeri Uyainah, yaitu pada zaman kepemimpinan Abdullah bin Muhammad bin Hamad bin Muammar. Ya. Wa kana sibaqan fi aqlihi fa fi jismihi hadul mizaj. Dan beliau adalah seseorang yang cepat perkembangan akalnya dan tubuhnya, badannya. Jadi berbeda dengan mungkin dengan anak-anak yang lainnya, di mana pertumbuhan beliau itu cepat, akalnya cepat nangkap, kemudian badannya juga cepat berkembang, cepat besar. Bahkan beliau balik itu lebih cepat.
biasanya kalau anak-anak itu balik usia 15 tahun, maka beliau sudah balik ketika 12 tahun. Hadal mizaj, memiliki otak yang tajam. Faqad istadharal Qur'ana qabla bulughihi al-ashr, dan beliau sudah hafal Al-Qur'an sebelum balik, yaitu ketika umur 10 tahun. Ada 10 tahun sudah hafal Al-Qur'an, dan ini kebiasaan para ulama dahulu. Ya, sebelum balik sudah hafal Al-Qur'an. Masya Allah. Ya, kalau pada zaman kita sudah 60 tahun baru Iqra atau tamat Iqra. Alhamdulillah. Ya. Dan ini banyak di antara ulama, di antaranya Al-Imam Syafi'i, kita kenal ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau hafal Al-Qur'an ketika umurnya 7 tahun. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Lalu hafal kitab Muwatta ketika berumur 10 tahun. 10 tahun hafal kitab Muwatta. Muwatta itu adalah kitab yang berisi tentang hadis yang ditulis oleh Imam Malik, yang berisi 1942 hadis dengan sanadnya. Itu sudah dihafal ketika berumur 10 tahun. Nah, ketika 7 tahun hafal Al-Quran, biasanya setelahnya adalah menghafal hadis, lalu menghafal kitab Muwatta selama beberapa waktu. Ada yang mengatakan hanya dalam waktu beberapa hari, hitungan beberapa hari. Lalu setelah itu beliau beranjak pergi menuju Imam Malik di Madinah. Ini Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Dan juga banyak di antara para ulama yang hafal Al-Quran sebelum usia balik, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kemudian juga Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah di masa-masa kita sudah mulai banyak anak-anak yang sudah ketika umur 10 tahun atau ya SD itu sudah ada yang hafal Al-Quran, ya, mengikuti para ulama terdahulu. Qabla itmamil ithnai asyrata sanah faqad istadhara al-Qur'ana qabla bulughihi al-ashr wa balagul ihtilama qabla itmamil ithnai asyrata sanah, dan beliau sudah balik sebelum usianya mencapai 12 tahun. Ya, kalau anak-anak itu biasanya ya memang usia balik itu di antara 10 sampai dengan 15 tahun. Tapi kebanyakan adalah 15 tahun. Nah, tanda balik itu kan bisa diketahui dengan tiga hal. Yang pertama mimpi, ihtilam, mimpi basah. Kemudian kalau belum mimpi maka tumbuh bulu kemaluan. Kalau belum maka ketika usia sudah 15 tahun. Nah, ketika usia sebelum 12 tahun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sudah balik. Bahkan dikatakan oleh ayah beliau yaitu Abdul Wahhab, ra'aituhu ahlan lis-salati bil jama'ati. Saya melihat Muhammad bin Abdul Wahhab itu sudah balik ketika umur 12 tahun dan dia sudah menjadi orang yang wajib untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Wa zawwajtuhu fi dzakal 'ami. Lalu ayahnya yaitu Abdul Wahhab menikahkan Muhammad bin Abdul Wahhab ketika berumur 12 tahun, ketika sudah balik. Jadi ayahnya yang seorang qadhi, seorang alim, menikahkan Muhammad bin Abdul Wahhab di usia muda ketika 12 tahun, yang tujuannya adalah nanti ketika menuntut ilmu itu segala perbekalannya, biayanya itu dibiayai oleh ayahnya, sehingga ketika dalam menuntut ilmu gak mikirin ingin nikah. Ya, ketika sedang menuntut ilmu gak mikirin pengen nikah. Dan memang ya muskilah para thalabatul ilmi di ma'had, ya di pondok itu adalah ketika
ada keinginan untuk menikah, sehingga apa? Gagal dalam menuntut ilmu. Fa Syekh Abdul Wahab, orang tua dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini menjadikan atau menikahkan Muhammad bin Abdul Wahab itu ketika umur 12 tahun. Dan ketika umur 12 tahun itulah nanti beliau melakukan haji dan mulai untuk menuntut ilmu. Kalau umur 12 tahun, kita kelas berapa SD? Kelas 6 SD. Sudah berhaji dari Uyainah, Riyadh yang jauh menuju Mekah, sekaligus untuk menuntut ilmu. Nanti akan disebutkan di sini. Lalu kata beliau, darasa ala walidihi al-fiqh al-hanbaliyah wa tafsir wal hadis. Pertama kali beliau menuntut ilmu adalah kepada ayahnya, yaitu Abdul Wahab, di mana beliau seorang ulama dan seorang qadi, mempelajari fikih madhab Hambali. Oleh karena itu, ya, beliau termasuk di antara ulama yang madhabnya adalah madhab Hambali. Beliau punya fikih, kitab fikih, wa tafsir wal hadis, dan mempelajari tafsir dan hadis dari ayahnya. Lihatlah bagaimana para ulama dahulu ketika mendidik anaknya dengan pendidikan agama, jamaah sekalian, ya. Jadi orang tuanya berilmu, lalu menjadikan anaknya itu berilmu. Maka upayakan bagaimana kita sebagai seorang ayah itu berilmu terlebih dahulu. Lalu apa? Kita bisa mendidik anak. Karena kewajiban mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah perintahkan kepada diri kita sendiri dahulu untuk menjaga diri dari api neraka. Yaitu dengan apa? Dengan melakukan ketaatan kepada Allah, dengan melakukan ibadah, yang semuanya ini tentunya tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Wa kana fi sigarihi muqibban ala kutubit tafsiri wal hadis wal aqaid. Dan ketika beliau masih kecil, usia 12 tahun itu, ketika mulai belajar kepada bapaknya, itu beliau menyenangi kitab tafsir, kitab hadis, dan kitab akidah. Kitab-kitab akidah. Oleh karenanya kalau kita perhatikan, kitab-kitab yang beliau tulis itu lebih banyak di dalam masalah akidah. Yang memang salah satu sebabnya memang kecondongan beliau, kecintaan beliau terhadap kitab-kitab akidah. Kitab-kitab akidah, terutama adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan juga kitab yang ditulis oleh muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan juga karena sebab beliau melihat ketika rihlah menuntut ilmu, ya, banyaknya terjadinya kesyirikan di Jazirah Arab dan juga sekitarnya, sehingga beliau memiliki keinginan yang besar untuk mendakwahkan tauhid kepada mereka. Wa kana ya'tani bi kutubi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim rahimahumullah wa yakthuru min mutala'ati kutubihima. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau banyak membaca kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dan banyak menelaah kitab-kitab beliau. Dan kita tahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, kitab-kitabnya di dalam masalah akidah ini adalah menjadi rujukan bagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, di antaranya tentang apa? Di antaranya kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya, kemudian ada Risalah At-Tadmuriyah, ada Al-Fatawa Al-Hamawiyah, yang semuanya Syekhul Islam itu menulis kitab-kitab yang berisi bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, termasuk juga muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kemudian
rihlah beliau di dalam menuntut ilmu. Rihlatuhu al-ilmiyah. Ini ada, ininya ada. Syah apa? Enggak nampak. Abu Akmal. Enggak disiapin, Ustaz. Oh, enggak disiapin. Tapi berarti enggak ada ya. Taib, rihlah beliau di dalam menuntut ilmu. Kata Syekh, "Tsumma qadarul bilada qasidan hajja baitillahil haram." Kemudian ketika umur 12 tahun beliau pergi meninggalkan Riyadh atau meninggalkan Uyainah menuju Mekah untuk berhaji. Wa ba'da adaihil fariidati amal Madinatul Munawwarah. Kemudian setelah mengerjakan ibadah haji lalu beliau pergi ke Madinah. Wa qasadal Masjidan Nabawiyyah, lalu menuju Masjid Nabawi. Wa zara imamal mursalin sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhul abrar al mukhlisin. Lalu ketika sampai di Masjid Nabawi maka beliau ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kuburan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya ke Madinah untuk ke Masjid Nabawi, bukan tujuan utamanya untuk apa? Untuk ziarah kubur. Ya, ke Masjid Nabawi untuk salat. Ya, mengunjungi Masjid Nabawi untuk salat lalu sekaligus untuk ziarah kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar dan Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian syekh-syekh beliau di Madinah Al-Munawwarah. Jadi ketika selesai beliau berhaji, maka beliau mempelajari atau belajar ilmu kepada ulama di Mekah untuk beberapa waktu. Lalu beliau pergi ke Madinah, dan di kota Madinah beliau juga belajar kepada ulama yang ada di dalamnya. Di antara syekhnya di Madinah Munawwarah, wa kana fima idzaka minal ulama al-amilin wa Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif min ali Saif an-Najdi kana ra'san fi baladil mujma'ah. Di antaranya adalah yang beliau belajar kepada ulama tersebut, di antaranya adalah Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif bin Ali Saif An-Najdi, yang merupakan beliau adalah tokoh ulamanya saat itu di kota Al-Muj'amah, itu di Madinah. Fa akhadha anhu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab katsiran minal ilmi. Dari ulama tersebut, dari Syekh Abdullah bin Ibrahim, beliau banyak mengambil ilmu, banyak belajar, ya. Dan sampai-sampai kata beliau, Syekh Abdullah mencintai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab karena ketajaman kecerdasan beliau. Wa ahabbahu Syekh Abdullah wa kana bihi hafiyan. Dan Syekh Abdullah gurunya tersebut sampai menyayangi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab karena kecerdasannya. Wa badala juhdan kabiran fi tafqifihi wa ta'limihi. Lalu apa? Ketika melihat kecerdasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka gurunya ini bersungguh-sungguh benar-benar mengerahkan seluruh ilmunya untuk disampaikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa kana min awamili tawthiqir rawabiti bainahuma wa tamkinil mahabbati tawafuq afkarihi wa mabda'ihi ma'a tilmidhihi fi aqidati tauhid. Dan di antara sebab yang menjadikan hubungan antara Syekh Abdullah bin Ibrahim dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan yang menjadikan kuatnya kecintaan beliau berdua, ya, antara guru dan murid, adalah kesamaan pemikiran beliau, dan juga akidah beliau di dalam masalah tauhid, ya. Akidah tauhidnya yang sama. Karena perlu dipahami bahwasanya pada zaman itu kesyirikan itu sudah menyebar. Banyak sufi yang menyimpang di sana. Ya, kuburan-kuburan sudah mulai ditinggikan, ya, dan banyak penyimpangan-penyimpangan
di dalam masalah akidah. Wa ta'allamu mimma alaihi ahlun najd wa ghairuhum min aqaida batilatin wa a'mal zaifah. Nah, ini sebabnya kenapa? Karena akidah gurunya dan akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini sama. Sementara mereka berdua melihat di Najd dan di Jaziratul Arab ini sudah mulai banyak terjadi kesyirikan. Ya, sebagaimana disebutkan, kuburan-kuburan sudah mulai dibangun tinggi, lalu biasa digunakan untuk bertawassul, untuk tabarruk. Oleh karena kemudian ya, terjadilah hal ini, yaitu antara Syekh Abdullah bin Ibrahim dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini merasakan yang sama keadaannya. Wastafada Syekhu min musahabatihi fawaida 'azimatan wa ajazahu Syekh Abdullah bil hadits al masyhur wal musalsali bil awwaliyah arrahimuna yarhamuhur rahman min tariqaini. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini banyak mengambil faidah ilmu yang sangat besar dari Syekh Abdullah. Lalu Syekh Abdullah pun memberikan ijazah sanad, ya, ijazah sanad dengan hadis-hadis yang masyhur dan juga hadis musalsal bil awwaliyah. Nah, hadis musalsal bil awwaliyah itu adalah hadis musalsal yang diriwayatkan dari guru ke gurunya dengan apa? Dengan ada lafaz hada awwalu haditsin sami'tuhu. Ini adalah hadis yang pertama kali saya dengar. Setiap perawi mengatakan seperti itu, ya, dari Sufyan bin Uyainah dan seterusnya. Dan kemudian lafaz hadisnya adalah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Bahwasanya orang-orang yang mereka menyayangi, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang. Maka sayangilah makhluk yang ada di atas muka bumi, ya, niscaya ya, Zat yang ada di atas langit akan menyayangi kalian. Nah, ini diantara faedah yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari gurunya Syekh Abdullah bin Ibrahim. Kemudian beliau setelah dari Madinah lalu menuntut ilmu dengan rihlah menuju Basrah, yaitu ke Irak. Ya. Dan ini adalah kebiasaan para ulama sejak dahulu untuk rihlah li talabil ilmi. Kalau pada zaman dahulu, zaman riwayat hadis, para ulama ahli hadis dahulu rihlah li talabil hadis, rihlah untuk menuntut ilmu hadis, sehingga dikenal, ya, di kalangan para ulama banyaknya hadis itu diketahui dengan banyaknya rihlah. Semakin banyak orang itu keliling, ya, negeri untuk menuntut ilmu, maka semakin banyak ilmu yang dia dapatkan. Yang tentunya pada zaman ini sudah sangat sedikit sekali orang yang mau rihlah. Padahal kalau kita perhatikan wasail, sarana-sarana untuk, ya, rihlah itu mudah dibandingkan zaman dulu. Kalau dulu ya mobil belum ada, motor belum ada, pesawat belum ada, tetapi semangat mereka, ya, itu apa? Itu menjadikan mereka bisa melakukan hal itu. Ibaratnya ada gunung pun dihancurkan. Ya, kenapa? Semangat mereka yang begitu membara untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mempelajari agama ini. Dan mereka tentunya memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sunnahnya para salaf, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sunnahnya para ulama terdahulu yang mestinya kita ikuti. Ya, dengan apa? Ya, menuntut ilmu, ya, ke tempat yang lebih jauh. Ya, kalau zaman sekarang memang himmahnya sudah dhaifah.
ya, semangat menuntut ilmu sudah lemah. Ya, orang dekat saja nggak mau hadir. Bayangkan apalagi jauh. Ya, maka ini sangat berkebalikan dengan apa yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menuntut ilmu ke Basrah di Irak. Fa aqama muddatan bil Basrah wa darasal ilma fiha ala jama'atin minal ulama. Lalu beliau tinggal beberapa waktu lamanya di Basrah dan beliau belajar ilmu kepada beberapa ulama yang ada di sana. Faminhum Syekh Muhammad Al-Majmu'i, dan diantaranya belajar menuntut ilmu kepada Syekh Muhammad Al-Majmu'i wa qara al-katsira minan nahwi al-lughah wal hadis. Beliau banyak mempelajari dari Syekh Muhammad Al-Majmu'i, yaitu ilmu nahwu, kemudian bahasa Arab, dan juga mempelajari ilmu hadis. Kama kataba katsiran fi tilkal iqamati minal mabahitsin nafi'ati wal kutubil qayyimah. Sebagaimana juga beliau banyak menulis selama tinggal di Basrah dari mabahis an-nafi'ah, dari pembahasan-pembahasan yang bermanfaat dan kitab-kitab yang sangat bagus. Wa nashri ilmihi an-nafi', dan juga beliau sempat berdakwah di Basrah. Wa ara'ahul qayyimah haula mawdu'il bid'ah wal khurafat. Jadi beliau mendakwahi ya, ketika di Basrah melihat ada kemungkaran, beliau pun berdakwah di Basrah, terutama dalam apa? Ya, dalam masalah ya bid'ah dan juga khurafat, dan juga banyaknya orang-orang yang menyembah kuburan di sana. Wa inzali tadarru'i wal hajati wa awsali mumazzaqatin wa azri kalamihi bil ayati sati'ati wal barahinil wadihat. Jadi ketika di Basrah itu melihat juga kejadian-kejadian di mana banyak orang itu mendatangi kuburan yang dikultuskan, ya, yang mereka ya meminta kepada penghuni kuburan. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika di Basrah berdakwah kepada mereka, ya, bahwasanya ini perbuatan kesyirikan, menyampaikan hujjah, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kalau kita lihat kitab-kitab beliau, baik dari kitab tauhid, kemudian ada kitab Kasyfus Syubhat, ya, kemudian Nawaqidul Islam. Ini kitab-kitab beliau itu berisi dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak di antara aqwal, athar dari para sahabat tidak lepas dari dalil. Kitab-kitab beliau termasuk nanti kitab tauhid itu isinya dalil dari Al-Qur'an, hadis, athar para sahabat ataupun tabi'in. Ya. Ini keilmuan beliau dan dakwah beliau. Kemudian kata beliau, faqabaluhu bitakdzibi wal ada wa ukhrija minal biladi waqtal hijrah wa anzalu ba'dal adabi syaikhihi al-majmu'i. Lalu ketika di Basrah yang menuntut ilmu, berdakwah, ketika berdakwah itulah ya beliau mendapatkan ujian-ujian, yaitu ya diganggu oleh apa? Oleh orang-orang yang mereka yang didakwahi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan itu memang sunnahnya para dai, sunnahnya orang yang menempuh jalannya Nabi SAW pasti akan mendapatkan apa? Ujian dan gangguan dari orang-orang yang menentang dakwah ini, orang-orang yang menentang dakwah. Maka seharusnya seorang dai itu juga harus siap ketika nanti apa? Banyak gangguan, ya, bisa jadi diancam, dibunuh, ya, atau bisa jadi dilukai, sebagaimana yang paling sering kita dengar ustadz-ustadz kita, ya, kajiannya dibubarkan. Bahkan Ustadz Yazid rahimahullahu taala, beliau ya sudah ma'ruf, banyak yang apa? Yang mencoba untuk apa? Melukai beliau, bahkan mencoba untuk membunuh beliau. Ya, dan ini ma'ruf ketika di Bogor itu, ya. Dan memang inilah jalan yang harus ditempuh oleh orang yang berdakwah. Dan Anda pernah mendengar
ucapan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, di mana beliau mengatakan, wa man lam yu'da fi da'watihi falyuraji da'watahu. Barang siapa yang ketika dia berdakwah tidak mendapatkan gangguan, tidak mendapatkan ujian, tidak mendapatkan permusuhan dari ahli kebatilan, maka hendaklah dia mengecek kembali dakwahnya. Apakah dakwahnya itu benar atau tidak? Kalau dakwahnya benar di atas Al-Quran dan Sunnah, pasti akan mendapatkan apa? Permusuhan dari orang-orang yang benci terhadap dakwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal jinni wal insi yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Dan begitulah kami jadikan bagi setiap para nabi musuh, ya, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Dan setiap yang menempuh jalannya para nabi akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan musuh dari kalangan jin dan manusia, ya. Ini sunnahnya. Begitu juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab didustakan, ya, kemudian diganggu, bahkan diusir dari Irak, ya. Begitu juga syekhnya, yaitu Syekh Al-Majmu'i. Faqasada Zubair fi waqti saifi wa shiddatir ramda. Lalu beliau diusir, lalu pergi ke suatu daerah yang nama Az-Zubair ketika musim panas dan ketika waktu sangat panas. Wa kana masyian ala rijlaihi. Dengan apa? Dengan berjalan kaki dari satu kota ke kota yang lain. Wa kada yahliku min shiddatid dhamai. Hampir saja Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu apa? Itu meninggal. Kenapa? Karena saking hausnya. Ketika musim panas, kalau di daerah Timur Tengah itu kalau musim panas itu paling nggak 3 bulan. 3 bulan, dan panasnya sangat panas sekali. Sebagaimana kemarin musim haji sampai berapa derajat? 50 derajat. Musim haji kemarin sampai 50 derajat, sehingga banyak kan jamaah yang meninggal dunia. Ya, itu di sana. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika diusir dari Basrah menuju Zubair tempat itu dalam keadaan berjalan kaki, sehingga hampir meninggal dunia karena sangat kehausan. Kada yahliku min shiddati ad-dhama. Fasaqallahu ilaihi rajulan min baladi Zubair. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, menjadikan bertemu dengan seorang laki-laki dari negeri Zubair, yusamma Aba Humaidan, yang bernama Aba Humaidan. Fara'ahu min ahli ilmi was salah. Dan beliau melihat bahwasanya beliau termasuk ahli ilmu dan orang yang baik. Fahamalahu ala himarihi hatta awsalahu ila baladi Zubair. Jadi ketemu ya seorang yang baik hati, ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang sudah pingsan dibawa, diajak naik ke keledainya, lalu dibawa ke kotanya. Wa tawajjaha ila Syami rajilan liyanhala min manahil ulama. Lalu setelah dari Zubair, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau rihlah ke Syam, itu ke Suriah. Rajilan. Apa rajilan? Dengan berjalan kaki. Bayangkan berjalan kaki butuh berapa bulan, ya, dengan berjalan kaki berbulan-bulan. Karena ada yang dari Indonesia berhaji naik sepeda berapa bulan? 7 bulan. Ya, ini belum ada yang naik haji jalan kaki. Insya Allah diterima di sana, mudah untuk naik haji. Mungkin butuh berapa tahun. Ya. Tapi para ulama dahulu seperti itu, berjalan kaki. Sebagaimana Imam Syafi'i itu berjalan kaki dari Mekah ke Madinah, berjalan kaki 450 km sekitar situ, ya. Untuk menuntut ilmu di Syam, di Suriah. Wa yataghadda min ats-tsaqafati ad-diniyati mustazidan. Ya, tujuannya adalah, ya, untuk menuntut ilmu, mencari ilmu agama, ya, memperbanyak pengetahuan tentang agama.
Kemudian setelah dari Syam beliau kembali ke negerinya, yaitu di Najd. Ghairu annahu qallat nafaqatuhu faqafala raji'an fa'atal ihsa'a fanazala biha 'inda Syekh Abdullah bin Abdul Latif Asy-Syafi'i. Lalu ketika beliau sudah kehabisan bekal, maka kemudian kembali ke kota Najd dari Syam, lalu mendatangi kota Al-Ahsa, yaitu di daerah di Saudi Arabia. Lalu kemudian beliau belajar kepada Syekh Abdullah bin Abdul Latif Asy-Syafi'i yang madhabnya adalah Syafi'i. Wa qara'a indahu ma sya'allahu an yaqra'a. Lalu beliau belajar kepada syekh tersebut beberapa ilmu. Thumma tawajjaha ila Huraimala. Kemudian beliau setelah itu menuju ke kota Huraimala, qaryatun min Najd, satu negeri di Najd. Wa dzalika li anna walidahu Asy-Syaikh Abdul Wahhab qad intaqala ilaiha. Jadi ini berpisah dengan ayahnya ketika sudah usia muda. Jadi usia 12 tahun sudah ya rihlah, ya nggak ketemu ayahnya, kemudian baru ketemu setelah beberapa tahun, ya, dan ayahnya sudah pindah ke mana? Ke Huraimala, ya, pindah ke Huraimala. Walamma aba syekhu min rihlatihi at-tawilah wara al-ilmi wa tahsil lazama abahu. Lalu ketika syekh itu sudah kembali dari rahnya yang panjang di belakang ilmu dan dia mendapatkan ilmu yang banyak, lalu beliau bersama dengan ayahnya wastaghala alaihi fi ilmi tafsir wal hadis wa ghairiha. Ini pulang kampung ya bersama dengan ayahnya, lalu menyibukkan diri dengan ilmu tafsir dan ilmu hadis. Ini sudah masuk kisah ya. Baik. Ikhwani fillah rahimakumullah taala. Biografi tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini sangat panjang. Dan di dalam risalah ini sekitar 90 halaman, dan ada biografi yang lebih lengkap ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, ada sekitar 158 halaman, dan itu beliau sebutkan tentang biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan detail. Dan tentu ya waktu yang singkat ini ya tidak mungkin kita membahas biografi beliau secara keseluruhan. Namun mungkin barangkali bisa kita lanjutkan sedikit lagi setelah adzan Isya. Ya, setelah adzan Isya nanti kita lanjutkan. Tafadhal, silakan untuk adzan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan dari tarjamah atau biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Setelah beliau menuntut ilmu dan memiliki bekal ilmu yang begitu banyak, lalu kembali ke kampungnya, yaitu kembali ke Huraimala, di mana ayahnya telah berpindah ke wilayah tersebut. Nah, kemudian di tempat itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai untuk berdakwah. Disebutkan tentang dakwah beliau kepada kaumnya, ibtada asy-syekh rahimahullah da'watahu liqaumihi fi baldati Huraimala. Setelah kembalinya dari Basrah, dari Syam ke Saudi Arabia, ke Huraimala, maka beliau memulai dakwahnya kepada kaumnya, karena memang beliau asalnya dari Najd dan Huraimala masuk wilayah Najd. Wa bayyana lahum anna la yud'a illallah wa la yudbaha wa la yundara illa lahu. Lalu menjelaskan kepada kaumnya, karena ketika itu kaumnya juga banyak yang melakukan perbuatan bid'ah, perbuatan kesyirikan, maka menjelaskan kepada mereka bahwasanya tidak boleh diseru kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyembelih kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan tentang akidah. Wa anna aqidatahum fi tilkal qubur wal ahjar wal asjar min al istighatsati biha wa sarfin nuduri ilaiha wa i'tiqadin naf'i wad dari minha dalalun wa zur. Dan menjelaskan kepada mereka bahwasanya akidah mereka, keyakinan orang-orang Saudi pada saat itu, di mana mereka mendatangi kuburan, bahkan ada yang melakukan penyembahan terhadap batu dan pohon, beristighosah kepada mereka. Jadi kondisinya hampir mirip dengan zaman jahiliyah.
Mereka bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkeyakinan bahwasanya makhluk, batu, pohon itu memiliki manfaat. Bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan bahaya. Menjelaskan kepada mereka bahwasanya keyakinan tersebut adalah keyakinan yang sesat. Wa bi annahum fi halatin la turdi. Dan bahwasanya mereka di dalam keadaan yang tidak ridho, fala budda min nabdhi dzalika, maka harus ditinggalkan. Wa azzaza kalamahu bi ayin min kitabillahil majid wa aqwalir rasuli wa af'alihi wa sirati ashabihi. Dan ketika berdakwah kepada mereka, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dengan dalil sampaikan kepada mereka ayat-ayat dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga akwal para sahabat yang menjelaskan tentang kebatilan amalan mereka, tentang kesyirikan yang mereka lakukan. Kita lihat ya, misalnya dalam kitab-kitab ya, Al-Qawaidul Arba itu isinya apa? Isinya tentang apa? Tentang 4 kaidah di dalam memahami tauhid dan kesyirikan. Nawaqidul Islam tentang kesyirikan, ini termasuk syirik, ini tauhid. Itulah yang disebutkan dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fawaqa bainahu wa bainan nas niza'un wa jidal hatta ma'a walidihil alim al-jalil. Maka kemudian terjadilah ketika dakwah ya, dengan Al-Quran dan Sunnah kepada mereka, ya biasa terjadi apa? Perdebatan di antara mereka. Terjadi permusuhan, perselisihan. Sampai juga beliau terjadi perselisihan antara ayahnya sendiri. Li'anahu kana mugtarran bi aqawilil muqalladin asalikina tilkal af'al al-munkara fi qawalibi hubbis salihin. Jadi yang pernah Anda dengar bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya terjadi perselisihan antara Abdul Wahhab yaitu ayahnya Syekh Muhammad dan Muhammad di dalam masalah dakwah. Ya. Bahwasanya mengatakan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdullah itu apa? Terlalu keras. Ya, sehingga dinasihati. Ya, sehingga dinasihati. Fastamarra Syekh yujahidu bilisanihi wa qalamihi wa irsyadihi. Lalu kemudian Syekh Muhammad melanjutkan terus berdakwah, bersungguh-sungguh dalam berdakwah dengan apa? Ya dengan ya lisannya, dan juga beliau dengan tulisannya menulis kitab-kitab ya tentang masalah tauhid. Wa tabi'ahu unasun min ahli tilkal baldah hatta intaqala abuhu Abdul Wahhab ila jiwari rabbil arbab. Lalu banyak di antara orang-orang yang menerima dakwah beliau di negeri tersebut sampai ya, ayah beliau Abdul Wahhab meninggal dunia pada tahun 1153 Hijriyah. Ya. Kemudian kita ringkas ya, yang disebutkan tentang ilmu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan sifat-sifat beliau. Kana Syekh rahimahullahu taala alaman minal a'lam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah termasuk di antara ulama yang masyhur, nasiran li sunnah wa qami'an lil bid'ah, yang dikenal dengan ulama yang membela sunnah dan menghilangkan bid'ah. Ya, berdakwah untuk apa? Untuk membatalkan bid'ah. Khabiran muttali'an, yang memiliki pengalaman di dalam dakwahnya dan juga ahli mutalaah. Imaman li tafsir wal hadis wal fiqh wa usulih. Dan beliau juga adalah seorang imam, seorang ulama yang sangat menguasai ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih dan ilmu usul. Wa ulumil alati kan nahwi wa sarfi wal bayan, dan juga ilmu-ilmu alat seperti nahwu, sharaf dan ilmu balaghah, ilmu bayan.
arifan bi usuli aqaidil Islam wa furu'iha. Beliau mengetahui tentang usul, prinsip-prinsip akidah Islam dan cabang-cabangnya. Kasyafan lil muskilat, ya, beliau menyingkap kesusahan, kesulitan yang ada pada perkara tersebut. Halalan lil mu'addalat, halalan lil mu'addalat. Dan ini para ulama dahulu jemaah. Di zaman dahulu para ulama itu ketika mereka menuntut ilmu banyak rihlah ke negeri-negeri dan dalam waktu yang lama, sehingga mereka menguasai berbagai macam ilmu, baik ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu bahasa Arab. Ini para ulama dahulu mutafannin, menguasai hampir seluruh cabang ilmu yang qallama yujadu fi hadzal zaman, yang pada zaman ini mungkin tidak ada, ya, yang mereka menguasai seluruh cabang ilmu. Maka pada zaman ini ya kebanyakan mutakhassis, ya, bahkan di jamiat, di universitas itu ada takhasusnya, ya, takhasus atau misalnya spesialisasi dalam masalah akidah. Ada yang spesialisasi dalam masalah ilmu hadis, tapi kalau akidah tidak, atau fikih tidak. Ada yang spesialisasi dalam ilmu fikih, ya. Ini pada zaman ini sedikit sekali yang bisa menguasai seluruh cabang ilmu sebagaimana para ulama dahulu. Bahkan misalnya di Madinah ada penjurusan akidah saja, ya. Kalau sudah belajar akidah, ya fikihnya kurang begitu menguasai, atau hadisnya kurang begitu menguasai, dan seterusnya. Ini pada zaman ini, zaman di mana ilmu itu sudah mulai hilang, sudah mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian muqtadiran ala ibrazil adillati wa wadihil barahin bi ablagi ibaratin wa abyaniha. Jadi beliau menguasai begitu banyak macam ilmu, dan ketika berdakwah menulis kitab-kitab disertai dengan dalil-dalil yang jelas, dengan bukti-bukti dari Al-Quran dan Sunnah, dengan kalimat-kalimat yang begitu jelas, sebagaimana dalam kitab-kitab beliau. Ya, dalam kitab Tauhid pun dalilnya sangat jelas tentang tentang bab yang beliau bawakan. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara singkat yang mungkin tidak bisa kita panjang lebar tentang biografi beliau rahimahullahu taala. Paling tidak sebelum kita mempelajari kitab Tauhid, kita mengenal siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan beliau adalah seorang ulama yang dikenal oleh para ulama yang lain. Bahkan banyak di antara ulama yang mengatakan bahwasanya beliau adalah al-mujaddid, pembaharu, ya, yang mengembalikan mengembalikan Islam ini kepada Islam sebagaimana yang dibawakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena setiap satu generasi 100 tahun, ya, itu Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang ulama, menjadikan seorang ulama yang memperbaharui agama ini. Ketika banyak orang-orang sudah menyimpang semakin jauh, ya, dari agama ini, maka kemudian Allah utus seorang ulama. Innallaha ba'atha fi kulli ra'si mi'ati sanah man yujaddidu dinahu. Sesungguhnya Allah akan mengutus di setiap akhir atau di setiap awal dari 100 tahun, yaitu seorang alim yang akan memperbaharui agama ini, mengembalikan agama ini sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan juga para tabi'in dan atba tabi'in. Dan inilah yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Fa ikhwani fillah rahimakumullahu ta'ala, ini sekilas tentang biografi beliau rahimahullahu ta'ala sebagai muqaddimah, yang nanti insyaallah ta'ala di kajian yang akan datang kita
akan masuk ke dalam kitab Fathul Majid yang ditulis oleh Syekh, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.